يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang masih tetap al-asma al-amilah amal al-fi'li, khususnya nanti pada i'malul masdar. Itu begitu. Namun sebelum lebih jauh kita membahas dan menguraikan tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk mereview, saya akan mengulang lagi pelajaran yang kemarin bahwa al-asma al-amilah amal al-fi'li, isim-isim yang berpengamalan sebagaimana pengamalan fi'ilnya secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori isim sifat, ada yang masuk dalam kategori masdar. Kenapa kok kemudian ini perlu diklasifikasikan menjadi dua bagian ini? Karena memang persyaratan antara ketika berupa isim sifat dan ketika berbentuk masdar itu berbeda. Masing-masing isim sifat dan masdar memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fiilnya, sehingga dimungkinkan pada akhirnya meskipun dia masuk dalam kategori isim, dia memiliki fa'il, dia memiliki naibul fa'il, dan dia memiliki maf'ulun bihi. Akan tetapi persyaratan ketika isim sifat ketika beramal sebagaimana fiilnya dan ketika masdar yang beramal sebagaimana fiilnya itu tidak sama. Itu semacam itu. Tentang isim sifat kemarin kita sudah tegaskan bagaimana pengamalannya, contohnya dan seterusnya. Yang kesimpulannya adalah itu masuk dalam persyaratannya, itu masuk dalam satu bait nadham alfiyah wa waliyastifhaman aw harfanida aw nafyan aw jasifatan aw musnada. Bagaimana kalau masdar? Masdar secara umum kemarin sudah saya dasari bahwa dalam masdar dalam konteks kajian kita itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut sebagai masdar sharih, ada yang disebut sebagai masdar muawwal. Ini penting untuk kemudian saya tegaskan. Ya. Ya, kemarin kita sudah masdar itu ada dua macam. Ada yang masuk dalam kategori masdar sharih. Memang benar-benar masdar ini. Masdar sungguhan. Kalau seandainya kita tasrif ada pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Itu masdar sharih. Ada yang disebut sebagai masdar muawwal. Lafadz yang sebenarnya bukan masdar, akan tetapi kemudian dianggap dan dihukumi sebagai masdar lebih disebabkan karena di situ dimasuki oleh huruf masdariyah. Apakah huruf masdariyahnya itu berupa an, ataukah itu anna, ataukah itu ma, ataukah itu lau, ataukah itu kai, ataukah itu hamzah taswiyah. Itu begitu, ya. Jadi ini masdar beneran, kalau ini masdar jadi-jadian, begitulah kira-kira. Ya, kenapa kok disebut sebagai masdar jadi-jadian? Ya karena memang sebenarnya bukan masdar, akan tetapi dianggap sebagai masdar lebih disebabkan karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Apakah itu an, ataukah itu anna, ataukah itu ma, ataukah itu lau, ataukah itu kai, ataukah itu hamzah taswiyah. Ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana Ustaz? Apakah ada perbedaan dalam penerjemahan ketika itu masdar sharih dan ketika masdar muawwal? Itu pasti ada perbedaannya. Ya, dari aspek substansi sudah beda. Kalau masdar muawwal ini sebenarnya ini isim murni.
isim murni. Perhatikan. Ya. Karena ini isim murni, maka dia tidak berzaman. Nah, ini perbedaan yang paling serius. Tapi kalau seandainya masdar mu'awwal memungkinkan untuk melibatkan fi'il. Karena demikian masdar mu'awwal sebenarnya perbedaan yang paling pokoknya adalah kalau di sini berzaman, di sini tidak. Ya kan? Jadi apakah kemudian ketika saya contohkan siyamukum, ini masdar sorry, khairul lakum dengan wa antasumu, apakah sama? Secara hukum dia sama. Ini masdar sorry, ini masdar mu'awwal. Akan tetapi menjadi tidak sama lebih disebabkan karena di sini melibatkan unsur fi'il. Ya kan? Karena melibatkan unsur fi'il, maka di sini adalah berzaman. Kebetulan zamannya itu adalah fi'il mudhari', ini zamannya zaman istiqbal, begitu. Itu begitu. Ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, penerjemahan antara ketika masdar sharih dengan masdar mu'awwal itu jelas berbeda, karena masdar sharih itu mutlak isim, ketika isim itu sudah tidak berzaman. Karena isim tidak berzaman. Tidak ada zaman hal, tidak ada zaman istiqbal, tidak ada zaman madhi. Tapi kalau masdar mu'awwal memungkinkan pada akhirnya melibatkan isim, fi'il. Ketika melibatkan fi'il, otomatis dia itu berzaman. Ya. Secara hukum dia sama, ya. Akan tetapi kalau seandainya dipertegas lagi, apakah ada perbedaan? Ya jelas berbeda. Kalau masdar sharih itu murni isim, kalau masdar mu'awwal tidak murni isim, dia memungkinkan untuk kemudian diberi zaman. Wa antasumu fi'il mudhari' di sini, zamannya di sini adalah zaman istiqbal karena di sini pakai an misalnya. Itu semacam itu, ya. Jadi wa antasumu khairul lakum. Kalau dari sisi kedudukannya sama, siyamukum jadi mubtada, wa antasumu lan utawi yen to poso sapa sira kabeh iku khairun. Sama, ini mubtada, ini khabar, ini mubtada, ini khabar. Tapi di sini berupa masdar mu'awwal. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya begitu, apakah ada dari aspek penerjemahan yang jelas antara masdar sharih dan masdar mu'awwal? Itu perbedaan seriusnya adalah kalau masdar sharih itu adalah isim murni, bukan hanya berhukum isim, tapi isim murni. Isim murni itu bagaimanapun juga tidak berzaman. Masdar mu'awwal memungkinkan melibatkan fi'il. Ya kan? Melibatkan fi'il. Karena demikian, masdar mu'awwal ini memungkinkan untuk kemudian berzaman. Karena demikian, maka terjadi perbedaan antara masdar sharih dan masdar mu'awwal. Akan tetapi secara hukum, secara umum itu adalah sama. Itu ada yang bertanya seperti itu. Oke ya, sekarang kita masuk kepada tentang konsep bagaimana masdar mu'awwal itu, masdar itu kemudian beramal sebagaimana fiilnya. Pengamalan masdar itu ada dua nazam yang ada di dalam alfiyah itu ya. Ya. Nazamnya itu adalah bifi'lihil masdar al-hiq fil amal mudhafan au, nah ini mudhafan au mujarradan au ma'al. Ma'al. Ya kan? Ingkana. Ya. Bifi'lihil masdara al-hiq fil amal mudhafan au mujarradan au ma'al ingkana fi'lun ma'an au ma yahul ma'a. Ingkana fi'lun ma'an au ma yahul, begitu, mahallahu walismi masdarin amal. Ini nazamnya begitu. Ya, diperhatikan itu. Bifi'lihi al-masdara al-hiq fil amal. Ini kalau seandainya ini dibolak-balik, kalau seandainya sudah ngomong syair itu dibalik-balik. Ya. Al-hiq, samakanlah. Nah, begitu kalau cara bacanya. Samakanlah. Al-masdara, masdar itu disamakan bifi'lihi dengan fi'ilnya fil amali dalam rangka beramal. Saya ulangi lagi. Kata-kata bifi'lihil masdara al-hiq fil amal mudhafan au mujarradan au ma'al ingkana fi'lun ma'an au ma yahul mahallahu walismi masdarin amal. Itu cara bacanya adalah al-hiq, samakanlah.
al-masdaro masdar itu disamakan bi fi'lihi dengan fi'ilnya fil amali dalam rangka beramal. Ketika misalnya fi'il memiliki fa'il, memungkinkan masdar juga punya fa'il. Ketika misalnya fi'il memiliki maf'ul bih, maka masdar memungkinkan punya maf'ul bih juga. Itu namanya menyamakan masdar dengan fi'ilnya. Menyamakan masdar dengan fi'ilnya dalam rangka bil amal. Mudhafan au mujarradan au ma'al, atau apakah masdar itu dimudhafkan atau tidak dimudhafkan atau bersamaan dengan al, itu memungkinkan. Ada 3 kondisi di mana masdar itu bisa beramal. Bisa jadi dia dimudhafkan, ini yang paling banyak. Bisa jadi sama sekali tidak dimudhafkan dan tidak diberi al. Bisa jadi diberi al. Ada 3 kondisi di mana masdar memungkinkan untuk beramal. Kadang-kadang dia dimudhafkan, kadang-kadang tidak dimudhafkan dan juga tidak diberi al, kadang-kadang diberi al. Kapan yang namanya masdar itu bisa beramal sebagaimana fi'ilnya? Kapan yang namanya masdar itu harus disamakan dengan fi'ilnya dalam arti beramalnya itu? Ingkana fi'lun ma'al au mayahul. Kalau seandainya ya, yang namanya masdar itu, masdar sorih ini bisa ditempati oleh posisi fi'il dan an atau ma. Itu yang saya katakan kemarin. Ketika posisinya memungkinkan digantikan oleh masdar muawwal. Ini bahasa lainnya begitu. Ketika yang namanya masdar memungkinkan posisinya diganti dengan fi'il dan an, itu namanya masdar muawwal. Ketika masdar sorih itu posisinya memungkinkan digantikan fi'il dan ma. An plus fi'il. Ini masdar muawwal. Ma plus fi'il. Kalau seandainya ada masdar sorih, posisinya bisa digantikan an dan fi'il atau ma dan fi'il, maka masdar sorih ini memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya. Ini memungkinkan untuk diikmalkan. Ya, memang ini karena berbasis nadham maka agak ruwet ya, agak berat. Sederhananya adalah masdar sorih, masdar yang ada pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il itu memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya, sehingga dia punya fa'il, sehingga dia punya maf'ul bih. Kapan itu terjadi? Kalau seandainya posisinya memungkinkan digantikan oleh an dan fi'il dan ma dan fi'il. Ingkana fi'lun ma'a an au ma yahul mahallahu walismi masdarin amal. Ketika posisi masdar sorih memungkinkan digantikan oleh an dan fi'il, ma dan fi'il, ya, yahullu mahallahu. Ketika fi'il dan an, fi'il dan ma ini menempati posisinya masdar sorih ini, maka memungkinkan pada akhirnya dialhik, disamakan dalam konteks dengan fi'ilnya dalam konteks beramalnya itu. Ya, perhatikan. Jadi ini adalah penegasan bahwa masdar memungkinkan untuk amalul masdar, memungkinkan untuk beramal. Ini adalah kondisinya, ahwalnya ini, memungkinkan dimudhafkan, memungkinkan tidak dimudhafkan. Mujarradan itu maksudnya tidak dimudhafkan, juga tidak diberi al. Kemudian memungkinkan dengan menggunakan al. Ini persyaratannya. Kapan itu terjadi? Nah, ini persyarat ini syurut. Syaratnya itu adalah kalau seandainya posisi masdar itu memungkinkan digantikan oleh masdar muawwal, baik masdar muawwalnya itu berupa an dan fi'il atau ma dan fi'il. Jadi kita tahu bahwa masdar ini bisa beramal sebagaimana fi'ilnya apabila posisi masdar ini bisa digantikan oleh masdar muawwal. Apakah masdar muawwalnya itu adalah an dan fi'il ataukah ma dan fi'il? Kapan dengan menggunakan an dan fi'il? Kalau seandainya zamannya ini adalah zaman madhi dan zaman istiqbal. Kapan dengan menggunakan huruf masdariyah ma? Apabila zamannya adalah zaman hal. Kan fi'il punya 3 zaman ya. Zaman madhi, zaman istiqbal, zaman hal. Kalau pakai an, itu zaman yang dimungkinkan itu adalah madhi dan istiqbal. Kalau ma itu adalah zaman hal. Itu diperhatikan seperti itu, ya. Jadi dari nazam ini
bifi'lihil masdaro alhik fil amal mudhafan au mujarradan au ma'al in kana fi'lun ma'an au ma yahul mahallahu walismi masdarin amal. Ini walismi masdarin amal. Ini isim masdar memungkinkan juga untuk beramal. Ya, apa bedanya masdar dan isim masdar? Kalau masdar itu sama persis dengan tasrifan, kalau isim masdar itu tidak sama dengan tasrifan. Begitu saja, ya. Kalau seandainya sampean misalnya ngomong zakat itu berasal dari zakah, zakah itu tidak muncul ternyata. Zakah itu kalau ditasrif zakah yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan. Ya kan? Nggak ada kata-kata zakatan. Tapi kalau zakat itu berasal dari apa? Dari zakah. Ketika tidak muncul, tidak persis sama dengan tasrifan, itu namanya isim masdar. Ketika persis dengan tasrifan, itu namanya masdar. Salat itu adalah isim masdar. Diyakini berasal dari sholat, tapi ketika sholat ditasrif tidak muncul kata sholatan. Itu namanya isim masdar. Sholla yusolli tasliyan, tasliyatan, taslaan, tislaan, musallan. Nggak ada kata-kata sholatan. Berarti sholatan yang kita anggap berasal dari sholla itu disebut sebagai isim masdar. Ya, wudu itu berasal dari tawaddo'a. Fiilnya itu tawaddo'a. Ketika tawaddo'a itu kemudian ditasrif, itu tidak ada kata-kata wudu. Tawaddo'a ya tawaddo'u tawaddu'an. Nggak ada kata-kata wudu. Ya kan? Wudu itu adalah merupakan isim masdar dari tawaddo'a. Semacam dan seterusnya. Begitu. Ya, itu namanya isim masdar. Isim yang tidak sama dengan tasrifan itu juga memungkinkan beramal sebagaimana masdarnya itu sendiri. Ya, begitu. Ya. Jadi poin yang kepingin kita tegaskan, kita sudah punya dasar tentang ini, ya. Kita hapus sebagai nanti dicontohkan, itu bahwa yang namanya masdar itu memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fiilnya. Kapan itu terjadi? Kalau seandainya posisinya memungkinkan untuk digantikan oleh posisi masdar muawwal. Apa masdar muawwal? Kita sudah punya dasar. Itu enaknya kalau seandainya berpikirnya sudah sistematis, ya kan? Ada istilah masdar, ada istilah masdar muawwal. Masdar itu yang ada pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il memungkinkan untuk beramal sebagaimana fi'ilnya ketika posisinya memungkinkan digantikan oleh masdar muawwal. Ya, apakah masdar muawwalnya itu adalah anna plus fi'il? Apakah masdar muawwalnya itu adalah ma plus fi'il? Kapan dengan menggunakan an? Kapan dengan menggunakan ma? An ya, an plus fi'il atau ma plus fi'il. An itu ketika misalnya zamannya itu adalah zaman madhi dan zaman istiqbal, sedangkan ma itu kalau seandainya zamannya itu adalah zaman hal. Itu semacam itu. Ya. Jadi begitu. Bagaimana contohnya? Nah, ini mari contohkan misalnya. Yang terkenal dulu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Begitu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tarku itu adalah merupakan bentuk masdar dari taroka, yatsruku, misalnya tarkan. Misalnya, itu semacam itu. Taroka, yatsruku, tarkan. Disuruh dihentikan Ayo, ada yang satu sana. Ya, aja banyak siaran gitu. Ayo keluar aja nggak apa-apa. Ya. Jangan tulinan son. Itu. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tarkuhu di sini adalah masdar. Taro kayat suruku tarkan. Ini adalah bentuk masdar. Ya, begitu. Tarkan di sini memungkinkan untuk kemudian diikmal beramal sebagaimana fiilnya. Catatannya adalah dia harus bisa posisinya memungkinkan digantikan oleh masdar muawwal. Begitu, ya. Kalau dalam konteks ini memang beramal. Min husni islamil mar'i, ini jadi khabar muqaddam. Tarkuhu, bermula meninggalkannya almar'u, ma akan sesuatu. Ma di sini menjadi maf'ul bih.
Maf'ul bih dari mana? Dari tarku. Loh, tarku kan kan isim. Kok kemudian memiliki fa'il? Kok kemudian memiliki maf'ul bih? Ini tarku yang beramal sebagaimana fi'ilnya. Ini termasuk dalam kategori al-asma al-amilah amal al-fi'li. Ya, ini semacam itu. Tarku ini beramal sebagaimana fi'ilnya. Karena beramal sebagaimana fi'ilnya, maka dia memiliki maf'ul bih di sini. Ya kan? Begitu. Berarti kan, kapan kita pastikan bahwa tarku ini memungkinkan untuk beramal sebagaimana fi'ilnya? Tarku dipastikan beramal sebagaimana fi'ilnya ketika posisinya memungkinkan digantikan oleh posisi masdar mu'awwal. Kalau seandainya dirubah menjadi masdar mu'awwal, kata-kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi akan menjadi, diperhatikan di sini, min husni islamil mar'i ayat seruka. Nah, diperhatikan di sini. Ayat seruka ma la ya'nihi. Ma la ya'nihi. Jadi maf'ul bih di sini. Kata-kata ayat ruka. Kata-kata tarkuhu ini sama persis dengan ayat ruka. Pas kata-kata tarkuhu ini memungkinkan digantikan oleh ayat ruka yang merupakan masdar mu'awwal. Diperhatikan, ini masdar mu'awwal, ini masdar sharih namanya. Ya, masdar sharih. Ketika masdar sharih posisinya memungkinkan digantikan oleh posisi masdar mu'awwal, maka masdar sharih itu bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Seperti yang tadi saya katakan itu, bi fi'lihil masdaro al-hik fil amal mudhafan au mujarradan au ma'al in kana fi'lun ma'an au ma yahul mahallahu walismi masdarin amal. Itu semacam itu, ya. Jadi ada dua nazam dalam Alfiyah tentang masalah ini. Sederhananya adalah kalau seandainya posisi masdar sharih memungkinkan digantikan posisi masdar mu'awwal, maka masdar sharih itu bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Kata-kata tarkuhu ma la ya'nihi memungkinkan diganti dengan masdar mu'awwal menjadi ayat seruka. An di sini huruf masdariyah, ayat seruka di sini disebut sebagai masdar mu'awwal. Kalau seandainya ini kemudian diterjemahkan itu sama persis. Min husni islamil mar'i adalah sebagian dari indikator bagusnya Islamnya seseorang. Ayat seruka bermula. Nah, di sini bermulanya. Utawi yen to ninggalaken sapa almar'u, di sini begini. Nah, begini. Maing barang. Jadi maf'ul bih di sini. Ya, tetap. Ya, tarkuhu di sini beramal sebagaimana fi'ilnya. Ini adalah masdar sharih. Kalau seandainya ditasrifi tarokayat seruku tarkan, ini beramal sebagaimana fi'ilnya. Kenapa kok kemudian tarku ini beramal sebagaimana fi'ilnya? Ya kan? Kenapa ini kok masuk dalam kategori al-asma al-amilah amal al-fi'li? Karena posisi tarku ini memungkinkan digantikan, ya, memungkinkan ditempati oleh posisi masdar mu'awwal. An dan yatruka. Min husni islamil mar'i iku setengah saking baguse islame wong ayat seruka utawi yen to ninggalaken sapa almar'u maing barang. Ayat seruka utawi yen to ninggalaken sapa almar'u maing barang. Pakai bahasa Indonesia. Min husni islamil mar'i adalah sebagian dari indikator bagusnya Islamnya seseorang. Ya, ayat seruka bermula hendaknya yang meninggalkan siapa almar'u ma akan sesuatu. Hendaknya bermula, hendaknya meninggalkan siapa almar'u ma akan sesuatu. Posisi tarkuhu memungkinkan digantikan dengan ayat seruka. Karena posisi masdar sharih tarkuhu di sini memungkinkan digantikan oleh masdar mu'awwal, maka tarkuhu di sini adalah beramal sebagaimana fi'ilnya. Karena beramal meskipun di sini adalah isim, maka memungkinkan untuk punya maf'ulun bihi. Ma di sini berkedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Ya, itu diperhatikan. Ya, saya contohkan lagi sekarang. Coba di sini. Ikramul mar'i, ikramul misalnya, ikramut tilmidhi misalnya. Ikramut tilmidhi misalnya. Bermula memuliakannya seorang murid
ustadzahu, akan ustadznya. Jadi maf'ul bih di sini adalah wajibun, wajib. Ini mubtada, ini khabar, wajibun. Perhatikan di sini. Ikram itu adalah merupakan bentuk masdar dari akroma, yukrimu, ikraman. Ya kan? Masdar. Memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fiilnya. Dalam konteks ini memang beramal sebagaimana fiilnya. Buktinya dia punya maf'ul bih. Ini tidak ada fiil di sini. Tapi kemudian ada maf'ul bih di sini. Oleh sebab itu ini dibaca ustadzahu. Ya, diperhatikan itu. Ini ikram itu adalah isim. Adalah masdar, merupakan bentuk masdar dari akroma yukrimu ikraman. Tapi ada maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana ini? Dari masdar ikram. Loh, ikram kan isim. Ya kan? Ikram itu kan isim. Kok kemudian punya yang namanya maf'ul bih? Meskipun ini isim, tapi masdar memungkinkan beramal sebagaimana fiilnya. Catatannya apa? Ketika posisi ikram ini memungkinkan, ketika posisi ikram yang merupakan masdar sharih ini memungkinkan untuk digantikan dengan posisi masdar muawwal. Ketiga. Begitu ya. Ketika posisinya memungkinkan digantikan oleh masdar muawwal, maka ikram ini memungkinkan untuk beramal sebagaimana fiilnya, sehingga dia memungkinkan punya fa'il, dia memungkinkan untuk punya maf'ul bih. Saya tegaskan. Ya. Saya tidak pernah menemukan yang namanya masdar itu beramal memiliki naibul fa'il. Yang dimiliki oleh masdar itu adalah fa'il dan maf'ul bih. Ini yang beda, yang cukup serius dengan yang namanya isim sifat yang kemarin kita bahas, yang lengkap itu. Punya fa'il, punya naibul fa'il, punya maf'ul bih. Tapi kalau i'malul masdar, itu pilihannya fa'il dan maf'ul bih. Ya, penting untuk kemudian saya tegaskan itu. Agar pengalaman gitu aja. Ya, diperhatikan ini. Jadi ikram ini adalah isim. Kok kemudian punya maf'ul bih? Berani beramal sebagaimana fiilnya. Kok kemudian bisa beramal sebagaimana? Ikram ini beramal sebagaimana fiilnya karena posisinya memungkinkan digantikan oleh posisi masdar muawwal. Kalau digantikan bagaimana? Ayyukrima. Siapa yang yukrima? At-tilmidhu. Ya, ustadzahu. Jadi maf'ul tetap di sini. Ini jadi fa'il di sini. Adalah wajibun. Khabar di sini, ayyukrima di sini, ini masdar muawwal. Diperhatikan, masdar muawwal itu dianggap masdar, dihukumi masdar. Berarti dia dianggap isim. Karena demikian, ketika kita bertemu dengan masdar muawwal, maka kita berhak atau harus memberi mahal i'rab. Kalau tidak rofa ya nasab, kalau tidak nasab ya jar. Masdar muawwal itu tidak mungkin tidak harus punya yang namanya kedudukan i'rab. Kadang-kadang rofa, kadang-kadang nasab, kadang-kadang jar. Dalam konteks ini jadi mubtada ini. Ayyukrima utawi yen to mulyaaken sapa at-tilmidhu murid, mulyaaken ustadzahu ing. Ya. Jadi maf'ul bih di sini. Gitu ya. Ayyukrima bermula hendaknya memuliakan siapa at-tilmidhu, seorang murid ustadzahu akan ustadznya adalah wajibun. Ini mubtadanya, ini khabarnya. Ya, ini seperti itu. Jadi ikramut tilmidhi ustadzahu wajibun. Ikram di sini memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fiilnya, lebih disebabkan karena kata-kata ikram yang merupakan bentuk masdar sharih dari akrama yukrimu ikraman, posisinya memungkinkan dirubah menjadi masdar muawwal. Ya kan? Gitu. Ikramut tilmidhi ustadzahu wajibun. Bermula memuliakannya seorang murid ustadzahu terhadap ustadznya adalah wajibun, wajib. Ustadzahu jadi maf'ul bih di sini. Maf'ul bih dari mana? Dari ikram. Loh, ikram kan isim, Ustaz. Ikram itu kan merupakan bentuk masdar dari akrama yukrimu ikraman. Kok punya maf'ul bih? Iya, ikram di sini punya maf'ul bih lebih disebabkan karena ikram ini, posisi masdar sharih ini memungkinkan digantikan oleh posisi masdar muawwal yang kalau seandainya digantikan itu akan berbunyi ayyukrima at-tilmidhu ustadzahu wajibun. Ya, yang penting sudah punya pengalaman bahwa tidak semua masdar
bisa beramal sebagaimana fiilnya. Masdar bisa beramal sebagaimana fiilnya kalau seandainya posisinya memungkinkan digantikan oleh masdar muawwal. In kana fi'lun ma'a an au ma yahul mahallahu. Itu dalam kaidahnya begitu. Bi fi'lihil masdaru al-hik fil amal mudhafan au mujarradan au ma'al in kana fi'lun ma'a an au ma yahul mahallahu walismi masdarin amal. Itu semacam itu, ya. Itu kaidahnya harus diulang-ulang. Tadi sudah kita terjemahkan, ya. Jadi ikramut tilmidzi ustadzahu wajibun. Ini ikram ini meskipun ini isim punya maf'ul bih. Kan nggak biasa isim punya maf'ul bih. Ketika ada isim punya maf'ul bih berarti isim ini beramal sebagaimana fiilnya. Ikram yang merupakan bentuk masdar kok kemudian bisa beramal sebagaimana fiilnya? Iya, karena di sini posisinya memungkinkan digantikan oleh posisi masdar muawwal. Kata-kata ikram tilmidzi ustadzahu wajibun itu sama persis dengan ayyukrima at-tilmidzu. Kelihatan banget di sini rofaknya. Ustadzahu wajibun jadi maf'ul bih. Ini jadi fa'il, ini jadi maf'ul. Ini mubtada, ini khabarnya. Ini mubtada, ini khabarnya. Itu semacam itu. Penting untuk kemudian saya tegaskan. Ya, begitu. Dalam konteks inilah kemudian panjenengan akan bertemu, ya. Maksud saya, kalau seandainya bertemu dengan analisis itu nggak usah terlalu misalnya asing, karena kita sudah pernah ngomong, pernah jelaskan. Dalam konteks idhofah seperti inilah kemudian akan dikenal ini at-tilmid ini, disorot ke sini ya, jangan sampai tidak kena sorot. At-tilmid ini sebenarnya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih fil lafzi, tapi sebenarnya ini adalah fa'il fil makna. Ya. Ada istilah itu dalam konteks i'malul masdar ketika itu dimudhafkan. Ada mudhafun ilahi. At-tilmid ini sebenarnya mudhaf ilaih memang fil lafzi dari sisi lafaz. Tapi ini adalah fa'il fil makna. Dari aspek makna dia itu adalah fa'il dan itu kelihatan banget ketika ini ditakwil. Ikramut tilmidzi yang awalnya itu dibaca jar di sini menjadi mudhaf ilaih, ketika menjadi ayyukrima menjadi at-tilmidzu. Mudhaf ilaih fil lafzi, fa'il fil makna. Mudhaf ilaih fil lafzi, fa'il fil makna. Ketika ikramut tilmidzi jadi mudhaf ilaih, tapi ketika ditakwil menjadi masdar muawwal, ayyukrima at-tilmidzu jadi fa'il. Ada istilah mudhaf ilaih fil lafzi, tapi fil fa'il fil makna. Mudhaf ilaih fil lafzi, fa'il fil makna. Itu terjadi dalam konteks i'malul masdar, pengamalan masdar. Ya, jadi penting untuk kemudian saya tegaskan kepada panjenengan semuanya, ya, bahwa ikramut tilmidzi ustadzahu wajibun adalah merupakan bagian dari contoh di mana yang namanya masdar bisa beramal sebagaimana fiilnya. Ya. Kapan masdar itu beramal sebagaimana fiilnya? Ketika posisinya bisa digantikan oleh masdar muawwal, bisa jadi an plus fiil, bisa jadi ma plus fiil. Ketika ma itu berarti sedang berzaman hal, ketika an itu sedang berzaman madhi dan istiqbal. Itu semacam itu. Ketika kemudian ikmalnya itu, pengamalan masdar ini sedang dimudhafkan, maka di situ itu yang terjadi adalah ada istilah, ada konsep mudhaf ilaih fil lafzi, tapi sebenarnya fa'il fil makna. Bahwa ini mudhaf ilaih fil lafzi, tapi fa'il fil makna kelihatan banget. Ikramut tilmidzi, mudhaf ilaih di sini. Akhirnya dibaca jar di sini. Tapi ketika ditakwil, fa'il fil makna, ayyukrima at-tilmidzu. Ayyukrima at-tilmidzu. Ya, mudhaf ilaih fil lafzi, fa'il fil makna. Jadi begitu, ya. Selanjutnya yang paling penting itu adalah yang penting kita sudah pernah dengar, gitu ya. Memang sulit untuk kemudian langsung bisa paham 100% itu. Tapi dengan cara baca, ya, bahwa ada masdar yang memiliki fa'il, ada masdar yang memiliki maf'ul bih, itu sudah kita dengar. Itulah yang kemudian terangkum dalam materi i'malul masdar. Al-asma al-amilah amal al-fi'li yang termasuk dalam kategori masdar. Kapan masdar itu beramal sebagaimana fi'ilnya? Itu adalah masuk dalam kata nadham alfiyah yang bifi'lihil masdaru al-hik fil amal
bi fi'lihil masdara al-hik fil amal mudhafan au mujarradan au ma'al in kana fi'lun ma'an au ma yahul mahallahu walismi masdarin amal. Itu semacam itu, ya. Kalau kaidahnya tentang isim sifat itu adalah persyaratannya adalah wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Kalau ini persyaratannya adalah ingkana fi'lun, ya, ma'an au mayahul mahallahu walismi masdarin amal. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa ada istilah dua, ada masdar sharih, ada masdar muawwal. Masdar sharih memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fiilnya. Kapan itu terjadi? Ketika posisinya memungkinkan digantikan oleh posisi masdar muawwal. Posisi masdar muawwalnya di situ, huruf masdariyahnya itu terbatas, yaitu an dan ma. Kapan pakai an? Ketika zaman yang dikehendaki itu adalah madhi dan istiqbal. Kapan itu hal? Kapan itu ma? Ketika yang dikehendaki itu adalah ma. Ya, ketika yang dikehendaki itu adalah hal. Ma adalah hal, an adalah untuk madhi dan istiqbal. Itu semacam itu. Dalam konteks i'malul masdar itu, ketika dimudhafkan, maka di situ itu yang terjadi adalah ada konsep mudhaf ilaih fil lafzi fa'il fil makna. Mudhaf ilaih fil lafzi fa'il fil makna. Secara lafaz dia memang mudhaf ilaih, tapi substansinya dia adalah sebagai fa'il. Itu semacam itu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.